When the music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all
It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan, kita jumpa lagi dan kita sudah ada di dalam bulan November ini dengan tema Transforming People's Paradigm. Nah, saya mau katakan bahwa tema ini adalah tema yang sangat penting sekali karena berbicara bagaimana tentang perubahan paradigma itu penting sekali. Ayat yang mendasarinya dalam Roma 12 ayat kedua, firman Tuhan mengatakan gini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita harus melihat bahwa ketika pertama kali Tuhan Yesus berkhotbah, dia berkhotbah justru kata pertama yang muncul adalah bertobatlah. Dalam Matius 4 ayat 17. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata pertama yang muncul dalam khotbah pertama yaitu bertobatlah ini. Dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia artinya change the way of our thinking. Perubahan pola pikir yang harus dirubah. Sebab kenapa? Sebab ketika orang melakukan perubahan pola pikirnya, itu akan menentukan apa yang disebut dengan perubahan responnya, perubahan tingkah lakunya, perubahan tindakannya. Jadi kita harus tahu bahwa pola pikir ini akan menentukan apa yang disebut dengan paradigma. Karena paradigma secara definisi, paradigma adalah sekelompok kebiasaan yang diprogram di dalam pikiran bawah sadar. Dan ini akan mengontrol atau mengendalikan perilaku kita semuanya. Nah, Amsal 23 ayat 7 berkata bahwa for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Alkitab menunjukkan rupanya ada dua jenis pikiran. Pikiran pertama, pikiran yang di kepala ini. Inilah yang disebut dengan conscious mind, alam sadar. Tapi pikirannya kedua adalah disebut subconscious mind, alam bawah sadar. Nah, keunikannya begini, alam sadar atau pikiran di kepala ini itu adalah pikiran yang dipakai untuk menimbang. Karena kita punya di kepala ini yang disebut dengan prefrontal cortex.
Ya, otak bagian depan yang berfungsi untuk menimbang, untuk berpikir, membuat keputusan-keputusan. Ini di sini, di bagian kepala kita, di bagian atas. Dan kemudian ada lagi yang disebut dengan subconscious mind, alam bawah sadar, atau pikiran hati dalam bahasa Alkitab. Nah, ini tidak punya kemampuan berpikir, tetapi dia memberikan respon perilaku untuk membentuk perilaku kita. Nah, penting sekali kita ini menguasai pikiran kita, memperbaharui, karena Amsal 23 ayat 7 kesimpulannya sebetulnya adalah you are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan. Nah, betapa pentingnya perubahan paradigma. Jadi paradigma ini merupakan sekelompok kebiasaan-kebiasaan yang telah terprogram di dalam alam bawah sadar kita, dan ini akan mengendalikan perilaku, mengendalikan kehidupan setiap kita. Nah, bagaimana paradigma itu? Sekelompok kebiasaan yang terprogram di alam bawah sadar itu bisa terbentuk. Ada beberapa. Yang pertama adalah karena what people told you. Pertama, apa yang dikatakan orang-orang di sekitar kita tentang kita. Perhatikan baik-baik ya. Saya menghimbau kepada orang tua, kalau punya anak-anak, hati-hati ya. Jangan mudah kita berkata bodoh kamu, nakal kamu. Karena ini ketika berulang-ulang, pertama sih akan cuma ditangkap di alam sadar, di pikiran, di kepala. Tapi karena berulang-ulang maka akan terdownload sampai ke dalam, yaitu alam bawah sadar. Makanya Yosua 1 ayat 8 dan 9 mengajarkan bahwa jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, itu membaca Alkitab itu cuma sampai di pikiran sadar kita, conscious mind. Tapi kalau renungkan itu siang dan malam, jadi butuh pengulangan. Repetition is powerful. Betapa pentingnya berkuasanya yang disebut pengulangan. Maka firman Tuhan akan terdownload sampai ke sini. Nah, kalau firman Tuhan sudah terdownload sampai ke alam bawah sadar, maka perilaku kita ini justru akan dikendalikan oleh firman Tuhan yang telah ada di dalam alam bawah sadar kita. Nah, kalau kita sejak kecil dikatakan yang negatif itu terdownload di sini, dan kalau tidak ada firman yang menguasai kita, maka jangan lupa, jangan heran perilaku kita akan menjadi negatif. Di Amerika Serikat ya, istri daripada almarhum Peter Wagner, dia seorang profesor pertumbuhan gereja, pernah membagikan kepada kami tentang penelitian di Amerika. Para narapidana yang bisa masuk dalam tahanan yang super maksimum security, jadi tahanan yang kelas berat ya, itu diwawancarai kenapa kok bisa sampai masuk penjara dengan penjagaan super maksimum, karena kejahatannya sangat parah sekali. 70% lebih mereka menjawab bahwa pada waktu kecil orang tuanya mendidik mereka terbiasa dengan kata-kata yang seperti itu. Bodoh, ataupun kalau kamu nakal, besar kamu masuk penjara. Kalau kamu seperti ini, kamu nanti ketemu penjara, kamu ketemu penjara. Dan itu berulang-ulang dikatakan, 70% narapidana tersebut mengakui. Jadi akhirnya membentuk sekelompok kebiasaan yang terprogram di dalam alam bawah sadarnya, dan kemudian itu mengendalikan hidupnya. Sehingga dia berpikir bahwa ya bagaimanapun saya nanti akan masuk penjara. Dan betul, hidup mereka akhirnya masuk di dalam penjara. Jadi perhatikan kata-kata di sekitar kita ini, hati-hati. Yang kedua adalah life experiences, ya, pengalaman-pengalaman kehidupan kita ini. Misalnya ketemu pengalaman-pengalaman yang traumatis. Ini juga akan mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi paradigma kita. Ya, bagaimana saya pernah ketemu ada beberapa anak-anak muda yang kami layani di Jakarta ini yang punya pengalaman traumatis, masa kecilnya di abuse secara seksual, sehingga akhirnya terbangun ya satu sikap dan masuk di dalam alam bawah sadarnya bahwa apakah saya laki-laki atau perempuan, dan akhirnya menjerumuskan mereka menjadi gay, homoseksual. Tapi puji nama Tuhan, akhirnya mereka ini yang menceritakan kepada saya
hari-hari ini telah mengalami kesembuhan karena terbukti pelayanan pemuridan, pelayanan pendampingan penting buat mereka-mereka yang mengalami masalah-masalah traumatis ini. Counseling itu begitu penting sekali. Belum lagi yang bullying, pengalaman dibully. Zaman saya dulu waktu masih kecil, kalau ada orang membuli saya, ya saya ajak berantem, berkelahi. Tapi sekarang beda. Kekuatan sosial media mempengaruhi anak-anak muda sehingga mereka merasa tersaingi, mereka merasa tidak berdaya ketika ada temannya atau orang lain mengomentari mereka, dan mereka bisa melihat bahwa yang lain bisa berbuat lebih lagi. Saudaraku, ini akan membentuk satu sikap mental bukan cuma di alam sadar tapi alam bawah sadar, bahwasanya misalnya saya ini nggak berarti, saya nggak bisa berbuat apa-apa, bagaimana mungkin saya bisa berhasil. Betapa bahayanya life experiences itu kalau nggak kita dasarkan dengan sungguh-sungguh dikuasai oleh firman Tuhan. Yang berikutnya, friends and social circle. Bagaimana persahabatan, teman-teman, lalu lingkungan daripada lingkungan sosial kita ini. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah tertipu, pergaulan yang baik menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, perhatikan baik-baik bahwa ketika kita menganggap remeh bahwa di tengah kita pergaulan kita tidak benar, kita anggap itu biasa, itu akan membangun paradigma dalam diri kita dan itu akan membentuk kita, ya, karena nearness is likeness, kedekatan keserupaan. Ketika kita dekat dengan orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang suka sekali akan kejahatan, Anda bergaul dengan pemabuk, tidak lama akan jadi pemabuk. Itu juga akan membangun paradigma. Belum lagi berikutnya, pendidikan akan mempengaruhi paradigma dan core belief kita. Ya, ketika kita memiliki rasa cukup, rasa aman, tahu identitas, itu penting sekali akan membangun ya paradigma yang positif di dalam diri setiap kita. Nah, bagaimana sekarang kita harus merubah paradigma yang tadinya negatif sekarang menjadi positif sesuai firman. Pertama, identify negative paradigm. Identifikasi paradigma yang negatif apa saja yang ada dalam diri kita. Segala hal yang berlawanan dengan firman Tuhan itu mulai, kalau perlu dicatat, yang kita yakini selama ini, dan mulai kita singkirkan itu dengan jalan apa? Merenungkan firman siang malam, supaya apa yang sudah terprogram di dalam alam bawah sadar itu dapat dikalahkan oleh program baru. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya suka bawa mereka ke time zone. Salah satu mainan yang disukai anak-anak adalah memukul kepala buaya yang keluar dari persembunyiannya itu. Karena mereka masih kecil, seringkali mereka kalah cepat dengan tampilan kepala buaya. Saya bapaknya, ya memang ini curang. Ya, saya bilang kalian sebelah kiri, papa sebelah kanan. Jadi ketika muncul, ya mereka tidak sanggup sebelah kanan, saya pakai tangan saya. Dan akibatnya kita dapat kupon banyak. Tetapi yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini adalah begitu hal-hal yang telah terprogram lewat pikiran kita, mulai dari masa kecil kita, pengajaran yang salah, pola asuh yang salah dari orang tua. Ya, tapi kalau kita mulai merenungkan firman, kita mengisi bukan cuma alam sadar pikiran di kepala, tapi alam bawah sadar dengan firman Tuhan, maka kekuatan kepala buaya yang negatif itu muncul, langsung dapat dipukul oleh kekuatan firman Tuhan. Ya, istri saya diajarkan oleh orang tuanya pada waktu itu adalah, kalau kamu mencintai pria, jangan serahkan hatimu sepenuhnya, supaya nanti suatu hari kalau kamu terluka, kamu tidak bisa terluka terlalu dalam. Nah, ini kan sebuah pengajaran yang tentunya tidak benar, ya. Makanya ketika menikah dengan saya, pelan-pelan saya harus meyakinkan bahwa kita menikah, kita harus saling memberi hati kita 100% masing-masing satu dengan yang lain. Jadi kita identifikasi hal-hal apa yang negatif yang selama ini kita yakini, kita harus selaraskan dengan firman Tuhan. Karena Filipi 2 ayat 5 berkata, biarlah pikiran ini dan ada di antara kamu sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Saya menggunakan terjemahan terbaru tahun 2023. Jadi mari selaraskan pikiran kita, diselaraskan dengan firman Tuhan.
Bahkan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita melatih pola pikir kita ini sekarang, dipenuhi dengan firman, firman direnungkan, masukkan program-program baru, di-download sampai ke dalam subconscious mind, alam bawah sadar kita, tentang kebenaran firman Tuhan. Maka ketika apapun ya yang terjadi dalam diri kita, maka firman itu akan mengendalikan hidup kita. Yang kedua, bagaimana merubah paradigma, new identity statement. Kita harus tahu kita ini, identitas baru kita di dalam Kristus itu siapa. Kejadian 1:26, ingat ya, kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Ini identitas ya. Kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan untuk memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Ingat identitas baru kita, bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan. Wah, ya, dan ini terus ya, kita terus perkatakan sehingga terdownload di dalam batin kita, sehingga apapun terjadi kita tahu identitas kita yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikutnya, bagaimana dengan new beliefs ya. Kita harus memiliki keyakinan yang baru. Dengan jalan semua keyakinan yang salah diganti dengan keyakinan yang baru, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya. Saya mengajak warga kerajaan perdalam, renungkan firman Tuhan siang malam. Saya secara pribadi pun disiplin membaca King's Word kita. Ya, sehingga setiap tahun bisa selesai Kejadian sampai Wahyu. Dan ini di bulan November saya sudah masuk ya di dalam kitab, mengakhiri kitab Yehezkiel, lalu kemudian kitab-kitab dalam perjanjian baru, dan nanti Desember tentunya saya akan selesai Kejadian sampai Wahyu ya. Dan di King's Word kita itu sudah disusun ya, setahun sekali selesai Kejadian sampai Wahyu. Saya pun mengikuti dan saya disiplin untuk membacanya, lalu saya merenungkan supaya segala respon tingkah laku saya seperti Kristus diselaraskan dengan firman Tuhan senantiasa. Yesus berkata, anak manusia tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri, melainkan melihat Bapa. Mari kita akan melakukan segala sesuatu, kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Baca, renungkan siang malam. Mulai firman Tuhan bukan cuma berhenti di kepala kita, conscious mind, terdownload di subconscious mind kita, sehingga seluruh eksistensi hidup kita dikendalikan penuh oleh firman Tuhan. Yesus berkata, langit bumi akan berlalu tapi perkataanku tinggal tetap. Firman Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, dan kita berpikir tentang hal-hal yang kekal. Firman Tuhan menjadikan pelita terang bagi jalan bagi setiap kita. Mari, saya percaya ketika paradigma kita diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka keberhasilan, kemakmuran, kesehatan, kemenangan, dan semua berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan tersedia bagi setiap hidup setiap kita. Amin. Berkati setiap warga kerajaan Tuhan, tuntun kami untuk berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu, berdisiplin membaca, merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga dengan demikian semua paradigma yang lama dapat ditundukkan seperti kepala buaya itu, dan yang muncul adalah paradigma baru di dalam Kristus yang selaras dengan firman Tuhan. Supaya dengan demikian, dengan paradigma baru, paradigma kerajaan Allah ini, kami berespon benar, melakukan hal yang benar. Orang lain melihat kami, orang lain melihat Yesus nyata dalam hidup kami. Orang lain melihat kami, orang lain melihat kerajaan Allah nyata dalam hidup kami. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Yesus. Amin.